Ya, pada malam hari ini kita melihat di sini dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ini Saudara. Ini mungkin hal-hal yang sering kita lakukan tapi kita anggap sepele ya. Kadang kita pikir, oh kekejian itu kalau kita berzina, ya kan? Kalau kita menyembah berhala, kalau kita pergi ke gunung Gunung Kawi atau gunung apalah ya itu kan, di bawah pohon beringin terus kita di situ menyembahnya atau menyembah patung atau apa seperti itu. Jangan kita berpikir yang mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Padahal ada yang lebih dari situ. Bahkan dikatakan pada malam hari ini Saudara, bisa aja kita yang sudah sebagai anak Tuhan tapi kita masih ada di dalamnya. Karena manusia itu memang kita ini harus setiap hari dicekokin, saya selalu bilang, karena saya disiramin ya. Karena saya memimpin tunas remaja. Jadi kesannya dicekokin ke mereka gitu ya. Ya nyuapin ya. Cekokin ke mereka. Jadi Saudara, ketika saya membaca ini 2 hari lalu, iya ya, kadang kita tidak menyadari Saudara bahwa dari Amsal ini, Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ini bisa aja kita ada di dalamnya walaupun kita sudah pelayanan, ya kan? Kita sudah pendeta, kita anak Tuhan, Saudara. Ya mungkin kalau untuk orang yang belum bertobat, orang dunia, ya wajar saja, tapi kadang bisa saja mereka lebih sopan ya. Seperti itu Saudara. Karena apa ya? Makanya pada malam hari ini biarlah kita, siapapun yang mendengarkan ini, kita boleh ada 6 bahkan 7 hal dikatakan di sini ya. Dikatakan di sini 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian bagi hatinya, Saudara. Ya, saya melihat di sini mata sombong. Saudara, dari cara pandang kita melihat seseorang. Kalau saya memang selalu dijulukin suami saya dulu mata sombong. Karena kalau salaman tidak pernah lihat orangnya, Saudara. Saya nggak bisa menatap mata orang yang saya salam. Memang ya saya nggak tahu saya sombong atau bagaimana, tapi mata sombong itu Saudara, itu benar bisa terjadi. Kita lihat orang, apalagi mungkin dia di bawah kita, mungkin cara kita melihat pun itu gini, aduh, itu orang lihat saya kok sepele banget gitu ya, itu orang lihat saya kok ini banget gitu, rendah banget gitu. Ternyata dari mata itu Saudara bisa ya. Setelah saya renungkan, iya juga ya. Kadang kita lihat orang itu sebelah mata, itu kan sebenarnya mata sombong juga lah itu ya. Mungkin bisa dikategorikan ke situ. Jadi saya mungkin tidak terlalu dalam, tapi biarlah dengan saya bacakan ini pada malam hari ini, kita diingatkan kembali. Ada 6 bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Bagi hatinya. Berarti hatinya sakit Saudara. Ketika kita melakukan yang 7 ini. Mata sombong yang saya katakan tadi. Saya dulu berpikir kalau kita melihat seseorang kayaknya gimana gitu, ya mungkin kita mungkin bisa aja, kan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Apa lihat kan bisa seperti itu, orang lihat doang gitu kan umpamanya. Tapi kan ternyata Saudara, dari cara kita melihat memandang seseorang itu Saudara, setelah saya renungkan, iya juga ya. Ya, kita cara melihat seseorang itu ternyata itu juga jadi bisa orang menilai kita Saudara. Ya, kita ngeledek, iya kan? Sekarang ini ada yang melotot, ya kan? Seperti itu. Jadi mata sombong. Saya mungkin tidak terlalu dalam membahas tentang mata, ya. Segini. Yang kedua, lidah dusta. Nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Kira-kira seperti itu. Ya, saya sengaja bohongin dia kok. Saya kadang dari anak Tuhan masih keluar perkataan itu. Saya bohong aja sama suami saya, Bu. Ini orang saya bohongin aja anak saya bilang aja begini. Saudara, itu keluar dari mulut kita dan kita tidak sadar, tapi orang sekeliling kita sedang menilai. Iya. Saya percaya kita yang boleh bergabung pada malam hari ini, jangan lagi berkata seperti itu. Hari ini kita stop berkata seperti itu. Ya, lidah dusta. Aku bohongin aja dia, nggak apa-apalah gitu. Saya kadang dengar begitu Saudara, saya diem. Apalagi ya kami sebagai gembala kadang saya dengar jemaat, tahu nggak Bu, aku bohongin aja dia gitu. Saya kadang bingung Saudara.
rasa gagal kami. Iya, maksudnya gini, pede banget lagi ngomong kayak gitu. Ku bohongin aja dia. Hati-hati saudara, ternyata itu kekejian bagi hatinya Itu Tuhan. kekejian. Ya, mungkin kalau yang nomor 3 ini, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bayangkan saudara, ini sekarang ini kita boleh melihat dan ini terjadi memang di dunia ini saudara. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, bayangkan. Makanya sangat mengerikan. Jangan sampai kita sekongkol dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, kan kesempatan itu pembunuhan itu bukan karena muncul tiba-tiba, pasti sudah ada direncanakan seperti itu. Kadang dia mengajak seseorang, akhirnya terjadilah. Makanya dikatakan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bisa aja mungkin kita hanya ikut-ikutan, ayo gitu kan, yuk kita ini yuk gitu. Nah di situ tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, banyak kejadian-kejadian yang kita dengar di bangsa ini saudara. Tapi saya tidak mau terlalu dalam, tapi itulah yang terjadi. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Saudara, di sini jangan sampai kita kejebak. Kita buat aja seperti ini, dia kan nggak tahu. Ya, kita buat aja seperti ini, dia kan nggak tahu. Bilang aja seperti ini, dia kan nggak tahu. Saudara, hati-hati. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, saudara. Ya, saya percaya hamba Tuhan, gembala tidak adalah punya rencana yang jahat. Anak-anak Tuhan, saudara yang belum mengenal Tuhan aja kadang dia gini, aduh, karena apa? Kadang mereka juga tahu artinya karma, saudara. Makanya dikatakan di sini rencana-rencana hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Itu rupanya kekejian bagi hatinya Tuhan. Ya, saya percaya kita orang-orang yang benar-benar tidak punya rencana jahat. Kadang masih sering saudara di kalangan biarin aja. Dia gituin saya, lihat nanti. Ya, itu masukkah kategori itu saudara? Ya, kenapa? Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Dia buat gitu sama saya juga bisa balas kepada dia. Itu sudah rencana jahat, saudara. Ya, kadang kita tidak sadar. Padahal firman Tuhan katakan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Jadi gitu kalau anak Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Ya. Nah itu dia. Jadi ini merupakan rencana-rencana yang jahat juga. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Saya selalu katakan di Yeremia 17, 9 dan 10 itu. Ya, betapa liciknya hati. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya, yang lain tidak tahu. Tapi ingat, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Yang berikut, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah ini dia saudara, ternyata ini kekejian bagi hatinya. Pada malam hari ini mungkin sangat sederhana, tapi ini dalam pengertiannya Bapak Ibu. Ya, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Itu sama dengan fitnah ya. Tahu nggak sih itu seperti ini? Ya, ada orang menceritakan yang sebenarnya, itu dibilang masuk dalam kalangan mungkin dibilang ember gitu kan. Tapi ada menyembur-nyemburkan kebohongan, saudara. Itu yang bahaya. Kita menceritakan yang tidak benar. Ini fitnah, saudara. Ternyata itu kekejian bagi hatinya Tuhan. Dan itu yang saya katakan tadi di awal. Kadang kita pikir orang yang berzina, yang merampok, yang mungkin merampok atau apa. Kadang kita berpikir yang begitu yang besar-besar, saudara. Ternyata di dalam kita menyembur-nyemburkan kebohongan, kita menyebarkan fitnah. Tahu nggak si anu seperti ini? Tahu nggak si anu seperti ini? Kadang kita tidak sadar. Ya, makanya pada malam hari ini mari kita firman Tuhan ini, kita responi firman Tuhan ini. Mungkin kita masih ada di dalamnya. Kadang kita tidak sadar. Ya, kadang pun kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Tahu nggak? Ini benar ya, dia seperti itu ya. Ya kali gitu kan. Jadi saudara, makanya pada malam hari ini saya percaya ini tidak kebetulan kita dengarkan pada malam hari ini. Saya ulangi lagi, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, saudara. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan di kebohongan. Makanya dikatakan kata-kata yang keluar, apalagi itu sempat, contohnya saudara. Ya,
seseorang benci dengan seseorang, kita bumbuin lagi, saudara. Kita bukannya menyelesaikan, tapi memperkeruh. Saudara, kami pernah menyelesaikan suatu kasus, saudara. Ya, kita katakan, aduh, dia kangen sama kamu, gitu kan. Hah, masa sih? Gitu. Masuknya kita itu membuat supaya baik, saudara. Sebenarnya memang ada rasa kangen di hatinya, tapi gengsi. Nah, ketika kita sampaikan berita positif, jadi nyambung. Saudara. Nah, itu dia. Jadi kalau kita menyembur-nyemburkan, emang dia seperti itu. Tahu nggak, dia seperti ini sama kamu. Ya, rata-rata mungkin sebagai anak Tuhan banyak saya lihat ember, ya, menceritakan memang yang benar, tapi kita nggak lihat tempatnya. Ya, saya sebagai pendeta, saya bilang, saya juga bisa kadang keceplosan, atau suami saya bilang, tapi kalau sampai kita menyembur-nyemburkan kebohongan, sampai kita fitnah, itu kekejian bagi Tuhan. Ya, kita aja menceritakan yang sebenarnya, kalau tidak pada tempatnya, itu aja sudah mengerikan, saudara. Ada hal yang tidak perlu kita ceritakan, ada memang yang perlu kita omongkan, saudara. Kadang kita nggak omongkan, makanya banyak juga perkara kasus-kasus saya lihat, nanti dengan sendirinya dia diam sendiri, saudara. Akhirnya terselesaikan masalah itu. Contohnya masalah suami istri. Nggak perlu minta maaf pun, tapi diam aja, itu bisa sering terselesaikan, saudara. Tapi kalau kita bilang, iya Pak, kamu kata si Anu seperti ini, siapa yang bilang? Nah, kira-kira kalau suaminya, nggak mungkin dah. Nah, kalau gitu kan adem ya. Tapi kalau tiba-tiba kita bilang, apa dia bilang? Siapa yang ngomong? Nah, itu akan runyam, saudara. Makanya dikatakan, apalagi kita menyembur-nyemburkan kebohongan, ini yang paling mengerikan, dan itu kekejian bagi hatinya. Yang ketujuh, yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Ini saya katakan tadi, saudara. Yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Ya, saya dulu orangnya suka supaya orang rame, saudara. Ya. Ngadu domba. Tapi bukan saudara, bukan. Gitu. Di kelas, di mana. Ya, makanya saya dijulukin dulu Nak Kamis. Bukan karena apa, saudara. Dijulukin itu supaya bagaimana itu dengan itu rame, gitu. Nah, sekarang ya, kita berusaha kan mendamaikan orang, ya kan, gitu. Jadi kita dengarkan pun dari sini yang tidak enak, nggak usah disampaikan, saudara. Bagaimana supaya aman? Itu yang saya katakan tadi. Kita menyelesaikan kasus banyak, ya, suami istri. Apa tadi kata suami saya, Pak? Emang kenapa? Saya tidak perlu sampaikan itu. Apa tadi kata istri saya, Pak? Tidak perlu saya sampaikan. Intinya berdamai aja lah. Dia cinta kamu, kamu cinta dia. Udah, selesai. Yang lama sudah berlalu. Karena kalau kita kasih tahu semua, saudara, jadi runyam, sehingga menimbulkan pertengkaran. Ya, itu. Makanya saya katakan, mungkin di antara kita, ya, saya bukan menuduh, mungkin saya pun bisa masih ada di dalamnya ini yang saya tidak sengaja. Contohnya mata sombong tadi, Bapak Ibu. Kita melihat seorang ini gini, ini orang gitu. Jadi kalau saya memang sering dulu begitu, ya, karena memang namanya manusia lama itu kan karakter kita memang diubahkan melalui persoalan permasalahan. Tapi itu kadang masih juga, ya, ada melalui sakit penyakit, baru karakter itu kita kadang diremukkan dulu, baru kita sadar, baru kita tahu, oh iya, nggak boleh ternyata seperti itu, ya. Seberapa diantara pertengkaran, saudara, dari gara-gara kita, saudara. Hati-hati, ya. Bisa kita keceplosan, ternyata itu kekejian bagi hatinya, saudara. Ya, kita kan sebenarnya membawa damai. Di Matius, berbahagialah orang yang membawa damai, bukan membawa pertengkaran, bukan membawa kerusuhan. Ya, kadang kalau sudah di dalam mengenangani persoalan, saya hanya bilang, masalah buat lo. Bukan maksud saya untuk ini, gitu kan. Bu, begini. Bagi saya itu biasa aja, nggak masalah. Pasti diam, pasti putus, itu selesai. Tapi kita bilang, apa katanya tadi? Terus bagaimana? Terus. Nah, malam hari ini, saudara, saya mungkin tidak terlalu panjang, tapi biarlah coba kita renungkan dulu yang 7 ini, saudara. Jadi mungkin malam ini saya mau praktis aja. Coba kita renungkan dulu yang 7 ini, mungkin kita masih ada di dalamnya. Bohong-bohong dikit itu udah lidah dusta, iya kan? Mata sombong, kita melihat seseorang itu mungkin rendah, itu sudah sombong, Bapak Ibu, ya.
Bisa aja tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya mungkin kita tidak di situ. Tapi saudara yang lain. Makanya saya katakan tadi, kita mungkin bukan di nomor 1, bukan di nomor 2 atau nomor, tapi mungkin kita nomor 4, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Lihat aja nanti. Kalau dia gituin saya juga bisa balas. Nah, itu sudah rencana-rencana jahat, saudara. Bahkan saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya, menceritakan hal yang tidak benar itu fitnah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, dan biasanya ini penyakit perempuan. Dan saya selalu katakan, penyakit perempuan, tapi ada juga laki-laki kayak perempuan. Itu lebih mengerikan, lebih bocor lagi, saudara. Ya saya bukan istilahnya apa, tapi itu fakta. Ya namanya kita banyak bergaul, banyak ini, saudara. Kadang kita sampai bengong, gitu kan. Oh gitu. Jadi kadang masuk sini. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan cerita yang memang tidak membangun, tidak ada artinya, itu mental, saudara. Delete langsung. Nggak usah masuk ke dalam. Langsung delete. Iya. Jadi saya juga belajar dari menangani kasus-kasus persoalan, dan saya juga bisa ada di dalamnya, saudara. Ya kata dia sih, gitu-gitu. Akhirnya kita sepertinya kompromi. Nah, pada malam hari ini, saudara, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari sibolis. Ya. Jadi pada malam hari ini itu yang bisa saya bagikan. Pada malam hari ini, saudara, mari kita cek hati kita supaya kita memperkatakan apa yang sebenarnya. Ya. Jadi ada 7 pada malam hari ini, di mana kita yang perlu rubah. Saya juga sedang belajar. Mungkin saya tidak sadar, ya. Mungkin saya tidak sadar mata saya ini memang, ya. Karena suami saya sendiri ketemu untung dia memahami saya, saudara ya. Memang saya kok lihat orang itu memang kayak gimana gitu, ya. Mungkin sampai sekarang juga suami, tapi sebenarnya maksud saya tidak seperti itu. Memang tatapan mata ini ternyata mempengaruhi. Jadi kesannya kita sombong. Nah, ternyata woi mata itu, woi gitu kan. Nah, jadi ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Marilah pada malam hari ini, bagi yang baru bergabung, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Pada malam hari ini itu yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.